Dengan Belanda tuh bawa Kristen ke sini loh. Sisa-sisanya masih ada ya? Masih sampai sekarang. Itu nggak bisa hilang dalam 10-20 tahun, ratusan tahun. Kan masih banyak. Cek, encim, engkong kita yang ngomong Islam agama orang miskin, Islam agama teroris, Islam agama yang ngemis di lampu merah, Islam yang di penjara dan sebagainya. Itu kan ngelihatnya di Indonesia aja, karena di Indonesia mayoritas Islam. Nah, kalau lihat di Brasil, lihat di Meksiko, lihat di Manila kan beda cerita gitu. Itu yang nggak bisa digeneralisasi. Gua awalnya juga ketika gua keluar dari Kristen Land, yang gua pelajarin nggak langsung. Mel, kalau Mel. Oh, udah apa aja lah. Cafe. Boleh. Udah ngerokok udah. Kamu udah dulu nggak ngerokok lu? Yang bener lo. Bener. Tes kafe Apa aja. aja ya. Apa aja? Boleh ya. Nggak ngerokok emang dari dulu kalau di rokok saya sering. Wih deh. Lu nggak ngerokok biar cepet kaya ya? Amin dah. Loh, Jangan mundur ya pria. gua ngemil dulu. Belum makan nih gua. Ini lah ngoceh mulu belum makan. Gua kayaknya sehari ngomong lebih banyak daripada cewek deh. Bener ya? Iya, kayaknya ya. Berapa ribu kata gua? Kalau cewek kan 10.000 kata biasanya. 20.000. 20.000. Cowok cuma 10.000 apa nggak sampai? Emang Kodoni seneng ngobrol ya? Tuntutan Banget ya? dong, gimana? Habis kalau nggak ngobrol gimana? Katanya beliau tuh sering nontonin Kodoni. Iya. Bahkan referensinya tuh Sebulan terakhir lah. Sebulan terakhir ini? Sering-sering ya. Oh, Udah sering-sering lihat Kodondi ada yang ngirimin apa tahu sendiri? di YouTube. Dia tahu sendiri. Iya. Berarti. Kodondi terus tahu sebenarnya tahu Dr. Zakir Naik udah lama. Oke. Terus? Dulu 2000 berapa ya? 2000 waktu gue SMA lah, 2012 sampai 2013 lah. 2012? Iya. Terus sama gue bareng. Itu tahu, gue Gua tahu juga itu 2012 viral. tahu Zakir Naik. Iya, itu tahu viral, tapi aku nggak mau nonton. Oh. Iya. karena benci ya. Enggak, karena takut gue. Gue takut. Beneran ini. Serius. Kalau gue yang pertama bukan Zakir Naik, yang pertama gurunya Zakir Naik, Ahmed Didat. Ahmed Didat. Iya. Itu aku si Ahmed Didat taunya baru-baru ini sih. Oh. Iya. Gue dari tahun 2007 sampai 2012 juga ngamatin orang Islamnya, nggak masuk Islam. Baru dari 2012 ke 2014 baru gue sadar. Setelah gue tahu inti daripada ajaran Islamnya. Karena belajar Islam ya. Loh, kalau Valen ini apa? Kristen atau Kristen apa? dari lahir. Kerja apa? Gereja di Mojokerto saya. Saya kan Oh, Mojokerto. Iya. Jawa. Lu jangan saudara Hani Kristianto nih? Bisa jadi makanya soalnya. Kami Kristianto. Nggak tahu Hani Kristianto? Tahu. Dia juga dari Mojokerto. Gerejanya apa? Gereja Allah Baik. Allah Mojokerto, baik. iya. Berarti apa karismatik atau Karismatik. apa? Karismatik. Karismatik. Dari Berarti lu kecil. pintar bahasa roh dong? Nah, Udah ketawa dia, tanya bahasa roh. dulu kan waktu kecil kan emang rajin ya kayak ada ibadah puasa 40 hari kan setelah Pentakosta ya buat Pentakosta kan. Nah, di situ kan emang kadang banyak banget tuh yang bahasa roh gitu kan. Nah, aku mencoba gitu sebenarnya kan. Meskipun kayak sebenarnya bukan Roh Kudus yang ngomong itu. Tapi karena aku ngedenger ya, sebenarnya bisa ngomong kayak itu bisa. Cuman ya menurutku kayak ya karena aku ngedenger orang aja nih jadi aku bisanya gitu. Jadi kayak Lu nggak ikut kursusnya sih? Nggak ada kursusnya masalah gue ya. Kalau ada kayak gue ikut. Itu mic lu, ada, ke dalam. Gini. Nah. Alah masangnya di si Apri ini. Udah. Jadi dari kecil, Iya. karismatik. Terakhir kapan gereja lo? 2020 Wih, udah lama dong. lama ya. 5 tahun Karena lebih. COVID ya. Oh, karena Covid. Lu waktu Covid di Mojokerto apa di Jakarta? Waktu COVID di Jakarta, udah di Jakarta. Oh, berarti lu udah ke gereja di Jakarta juga berarti? Udah Gereja yang sama atau beda? beda.
Kalau yang di Jakarta itu aku pertama ikut JPCC. JPCC. Pindah-pindah JPCC, NDC itu. Terus ya bahkan sempat karismatik juga. Bahkan sempat juga ikut kayak komselnya gitu, kayak date-nya di JPCC. Ada komselnya. Iya, ada komselnya. Terus orang tua di sana. Orang tua di Mojokerto. Dua-duanya masih ada. Masih ada. Sama saudara Aku lo? juga punya salon. Dua. Lo Iya, nomor aku 1? terakhir. Oh, lo kecil? Iya. Kakak, Punya koko lo? Koko satu. Apa cici? Koko. Koko. Iya. Udah nikah koko. Berarti sekarang lo iman Kristen lo udah jatuh? Aku bisa bilang kayak sekarang kayak aku nggak peduli sama agama sih. Agnostik sih bisa aku berarti bilang. lo agnostik sekarang? Iya, bisa gue bilang. Okay. Iya. Cuman ya kenapa aku kesini dan kenapa aku mempelajari Islam sebenarnya ya karena ada triggernya. Triggernya itu karena ya pacar aku emang Muslim kan. Okay. Dan triggernya di situ. Dan ya karena kita emang juga aku udah menilai kayak secara manusia ini emang udah cocok sama aku. Secara manusia kita udah cocok. Cuma emang secara agama kan masih belum. Yeah. Dan ya kalau misalkan kalau misalkan aku pindah pun aku nggak mau pindah karena dia. Karena ya aku pengen tahu nih dasar-dasar Islam juga kan. Karena ya itu biar itu jadi keimananku untuk agama baru yang akan aku pelukkan. Karena kalau misalkan aku cuman karena si cewek aku ini doang, itu takutnya di kemudian hari bisa balik lagi. Iya. Jadi kayak akan jadi problem untuk jangka panjang. So, Cewek lu sekarang cakep. Iya. 30 tahun lagi kan belum tentu cakep nih. Itu dia. Terus kalau udah gak cakep gimana gitu? Itu dia. Betul. Tapi keluarga lu sendiri sama Islam gimana? Netral kah? Anti kah? Wah. Jadi sebenarnya kebetulan pacar aku kan emang bukan Cina juga. Jadi non Chinese sama non Kristen kan. Nah, kalau di Mojokerto sebenarnya antara orang non Chinese sama Chinese aja udah bentrok banget. Nggak usah agama tuh. Nggak usah agama. Ditambah lagi kalau misalkan lu Cina Kristen sama yang bukan Cina Islam. Wah, itu udah bentrok banget. Jadi bukannya itu lo akur kalau di daerah-daerah? enggak, kalau di Mojokerto enggak kok. Jadi kayak doktrin yang, dan sebenarnya bukan doktrin juga sih, kayak yang ini yang memang dialamin sama kedua orang tuaku. Jadi kayak udah lama kayak mereka itu kalau misalkan tahu orang yang non Chinese atau non Chinese plus Muslim itu udah pikirannya jelek banget dah. Udah entah dia pingin nipu lah, entah dia kasar lah. Curiganya tinggi ya? Iya, ditambah lagi rumah aku yang di Mojokerto itu kan deket banget sama masjid nih. Dan dan setiap Jumat itu ceramahnya kan pakai corong kan. Nah, pakai toa. Nah, ustadznya itu sering-sering banget bilang kayak Cina kafir gitu. Jadi kayak ya orang tuaku gimana ngedengerin itu ya ketika aku karena memang orang tuaku memang di situ-situ terus kan. Sementara aku kan emang ke Jakarta kan. Dan setelah aku di Jakarta aku ngeliat kayak ya nggak semua orang Muslim gitu, nggak semua orang yang non Chinese tuh gitu. Mungkin emang di Mojokerto atau di tempat tinggal mama bapak aku itu ya kebanyakannya oknum gitu. So ya itu sih. Jadi aku juga nggak bisa nyalin pendapat mereka karena emang itu yang mereka dapatkan, itu yang mereka rasakan juga. Gitu. Paham. Pernah nggak lu dengar dari orang tua lu atau dari nenek kakek lu mau masuk agama apa aja silahkan asal jangan Islam? Enggak sih. Tapi tetap aja mereka. Tetap meskipun nggak ada omongan gitu ya secara tersirat nggak mau gitu. Tetap positif. Iya, apalagi kan ya ada istilah kayak wana, fan, kui, iniren gitu kan. Iya. Tiko. Iya. Wah. Kacau. Itu karena dulunya politik Belanda. Iya. Nah. Itu aku dengerin juga tuh. Akta lahir lu tahun berapa? 97. Coba lu cek di akta lahir. Ada nggak kode SBKTLD? Apa itu? CO berapa? Itu kode dari pemerintahan Belanda buat mengetahui ini orang suku apa, bangsa apa. Oh. Akta lahir gua masih ada. Itu kode. Yang sekarang sih gua denger nggak ada. Jadi dulu Belanda memang bikin warga negara dibikin 3. Warga negara Eropa, warga negara Asia Timur Jauh, ada Cina, India, Arab, warga Bumi Putra. Nah yang Bumi Putra sama yang Asia Timur Jauh ini sering diadu domba, terutama kalangan Cinanya. Jadi makanya sampai
puluhan tahun ya, jadi orang punya stigma negatif terhadap kelompok yang diadu domba itu. Dulu waktu 98 ada kerusuhan nggak tuh? Kayaknya dari cerita mamaku sih nggak sampai ke Mojokerto ya. Nggak sampai. Jadi ya, tapi yang lihat kayak di TV-TV ya udah makin benci lah. Gitu. Cek gua meninggal di Solo. Oh, ya. Tokonya juga dijarah. Bakar. Nggak sampai dibakar sih, tapi dijarah aja. Karena takut dia lari manjat tembok di belakang. Pas turun turun loncat gitu meninggal. Ya itulah politik itu emang. Tapi kan kalau dibalik-balikan lagi, yang bikin itu kan berarti Belanda. Sedangkan Belanda tuh yang bawa Kristen ke sini tuh. Sisa-sisanya masih ada ya? Masih sampai sekarang. Itu nggak bisa hilang dalam 10-20 tahun, ratusan tahun. Kan masih banyak. Cek, encim, engkong kita yang ngomong Islam agama orang miskin, Islam agama teroris, Islam agama yang ngemis di lampu merah, Islam yang di penjara dan sebagainya. Itu kan ngelihatnya di Indonesia aja, karena di Indonesia mayoritas Islam. Nah, kalau lihat di Brasil, lihat di Meksiko, lihat di Manila kan beda cerita gitu. Itu yang nggak bisa digeneralisasi. Gua awalnya juga ketika gua keluar dari Kristen Land, yang gua pelajarin nggak langsung Islam. Dari Kristen gua belajar Yahudi dulu, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam terakhir. Padahal yang ada hubungannya kan malah Yahudi, Kristen dan Islam. Tapi kenapa gua loncatin? Ya itu jadi pilihan terakhir. Karena ya ke bawah itu kan. Ke bawah itu. Ada unsur itunya. Iya, benar. 5 tahun gue dulu ngamatin orang Islamnya. Gue nggak tertarik masuk Islam jadinya. Tapi setelah gue pelajarin ajarannya, dari Qur'annya, dari hadisnya, baru gue bisa menilai ini sebenarnya agama yang nggak rasis. Iya. Cuman yang rasis ya orangnya gitu. Kalau ngeliatin ajarannya, gimana bisa rasis? Bahkan sampai ada hadis begini, Len. Orang Arab itu nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab pun juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka yang bertakwa. Kalau ada orang Arab yang istilahnya tahu sendiri, yang pecicilan, merasa ego dan segala macam, itu orangnya, bukan ajarannya. Ketika ada orang Indonesia yang begitu juga terhadap orang-orang yang minoritas, yaitu orangnya. Islamnya emang nggak ngajarin begitu. Tapi apakah itu digaungkan ayat-ayat kayak gitu? Karena kan kalau misalkan kayak di Kristen kan bahkan sampai ada puji-pujiannya yang kayak apa ya, kayak entah itu rambut kamu lurus lah, rambut kamu keriting, semua diterima sama Tuhan kan. Nah kalau dan itu kayak di waktu masa kecil aku kayak ya teringat gitu. Jadi kayak ya aku melihat semua orang ya sama gitu. Kalau misalkan di Islam gimana tuh? Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Yang di dalam Islam yang gua tahu malah memang ini terbagi-bagi nih, karena di Islam sendiri kan juga walaupun akidahnya sama, akidah itu artinya teologinya, tapi itu tadi ada harokah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang masing-masing membawa ke menonjolkan pola pikir mereka sendiri. Itu yang kadang-kadang malah jadi nggak jadi indikasi Islam rahmatan lil alamin gitu. Islam itu kan sebenarnya kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah kalau masih ada orang-orang yang akhlaknya ternyata masih mementingkan kelompoknya sendiri, itu udah jelas nggak menampilkan atau nggak mewakili Islam secara keseluruhan. Tapi banyak juga ustadz-ustadz yang sudah mulai menggaungkan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu artinya nggak ada rasis, ada. Tapi biasanya kalau ustadz bicaranya di masjid tertentu, masjidnya dia dan segala macam untuk umat dia, yang mereka tonjolkan itu yang harokah mereka. Itu yang cukup disayangkan. Makanya di yayasan yang kita buat ini, kita ada aturan tegas, nggak boleh berpihak. Ya, jadi kalau misalnya ada Islam ada beda pendapat atau apa, kita nggak boleh berpihak ikut yang ini atau ikut yang ini, nggak boleh. Terus di dalam yayasan kita, sesama Islam nggak boleh berdebat. Karena yang diperdebatkan itu hal-hal yang sebenarnya udah selesai ratusan tahun yang lalu. Bahkan pada zaman Nabi juga udah ada yang selesai gitu. Nggak perlu diperdebatkan.
Itu yang memang butuh kearifan, butuh sentuhan ulama yang nasional atau bahkan yang internasional, yang omongannya didengar oleh semua kalangan. Itu sih sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau semua agama dibandingkan kurang Pasti lebih ada sama. juga oknumnya, iya. Kurang lebih sama. Pasti, benar. Lu bahkan mau Yahudi sekalipun ada, Hindu, Buddha juga ada. Pasti ada lah kelompok-kelompok yang gitu. Yahudi aja deh ortodok, ultra ortodok, sampai ultra coba. Cuman kalau kita mau ikutin sebuah agama kan harus kita kembali ke intinya. Iya. Kalau di Islam malah benar-benar nggak ada rasis. Ada sekarang gini, kalau lu ke masjid nih, lu lihat nih, orang yang paling bertakwa dia akan berdiri di saf paling depan. Yang telat ya di saf paling belakang. Nggak ada cerita karena gue nyumbang masjid paling gede, gue harus paling depan, itu nggak ada. Ya itu di gereja itu. Kalau di gereja ada. Iya. Kalau di gereja kan bangkunya udah disiapin. Iya lagi. Tidak untuk ditetapkan, Iya. tidak untuk diduduki orang selain. Iya tuh. Tapi kalau di masjid kan nggak ada. Reserve gitu, nggak ada reserve. Iya, iya. Bahkan pejabat sekalipun kalau telat ya di belakang. Itu yang dulu bikin gua mau akhirnya terima Islam. Tapi bukan itu saja yang mutlak kenapa gua terima Islam. Baik relatif. Ya, Kristen baik Kak? Baik. Agama lain mengajarkan kebaikan Kak? Kebaikan. Tapi kebenaran itu yang nggak bisa dibandingkan. Nah, sedangkan kalau kita mau mempelajari sebuah agama atau yang disebut dengan sistem kepercayaan, kan harus kembali ke kitabnya. Iya. Kalau kita nggak tahu sejarah kitabnya ya, Kitab ajaran keselamatan juga kan. konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Kalau konsep-konsep seluas selain ini itu sangat-sangat subjektif lah. Mesias kayak, Dajjal kayak, Imam Mahdi kayak itu subjektif banget. Tapi kalau konsep ketuhanan dan keselamatan kan ini yang bisa dibandingkan. Tapi lu udah pernah dengar belum? Nanti kalau di suami istri di Islam, kan suami bertanggung jawab kepada istri. Yang dipertanggungjawabkan apa tuh? Sandang, pangan, papan. Iya. Sandang apa? Baju. Baju. Papan, rumah. Pangan, makanan. Kanan. Artinya makanan itu literalnya apa? Sebenarnya suami yang berkewajiban menyediakan makan untuk istrinya. Bukan istri yang masakin buat suami loh. Di Islam gitu. Iya. Ya aku dengar juga Islam itu benar-benar memuliakan wanita. Iya. Wanitanya fungsinya apa? Ya selain melayani suami, melahirkan, membesarkan anak. Tapi nggak punya kewajiban masak buat suami sebenarnya. Tapi kalau istri mau masakin suami, mau nyuciin baju suami, itu istri sedang bersedekah buat suami. Iya. Ada nggak di Kristen gitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya juga sebenarnya mindset papa mama aku juga kayak apa ya? Bahkan sampai karena gini, karena ada cerita kayak dari kakaknya mama aku, dia nikah sama orang Muslim, ya kan? Kakaknya mama, ya, perempuan. Oh, berarti suaminya Islam. Enggak, sorry, kakaknya nyokap cowok. Oh, kakaknya. Ya, punya istri Muslim. Punya si Muslim. Iya. Terus? Nah, jadi udah meninggal. Udah meninggal, ya. Terus? Karena nggak bisa nggak bisa kasih kayak semacam material, secara material. Oke. Bener-bener udah jadi doktrin Waduh. untuk ke mama aku. Jadi itu emang susahnya itu sebenarnya ngebenerin itu karena ya balik lagi nggak semua orang kan begitu ya. Mungkin berarti kan memang bisa jadi kakak cowok dari mama aku itu memang yang memilih orang yang salah. Kan? Jadi bahkan sampai pernah nih kakak cowoknya mama aku karena dia ketakutan dia lari ke wak aku. Wak itu kakak cewek kan. Yeah. Nah, lari ke rumah wak aku dan di rumahnya wak aku sampai ada waktu malam itu kata mamaku kayak sampai ada ayam yang disembelih. Waduh. Ayam hitam. Waduh. Dan
maksud dari kakak cowoknya mama aku itu dia pingin pinjam uang gitu kan. Nah, dan karena si kakak ceweknya juga lagi nggak ada uang, jadi Lu udah pernah ketemu sama istrinya? belum masalahnya. Iya itu makanya itu. Tapi nggak sampai ke kepolisian? Aku pun juga belum pernah ngobrol juga sama kakak cowoknya ini gitu. Jadi emang belum pernah ketemu gitu. Jadi ya aku juga nggak ngerti detailnya memang. Iya. Kalau di Islam kan kita diajarin yang namanya tabayun. Tabayun itu artinya apa? Kalau kita dengar berita dari satu sisi, kita jangan buru-buru percaya. Tapi kita harus juga ngecek ke sisi yang lain gimana. Terus kalau misalnya ada kecurigaan, kita harus tanya sama orangnya langsung. Itu namanya bertabayun, klarifikasi gitu kan. Iya, iya. Iya sih. Di Quran malah ada begitu. Kalau lu terima berita, jangan buru-buru lu percaya. Lu harus cari tahu dulu sumbernya. Tapi udah pernah belum baca Quran terjemahan? Karena ngikutin video-video Kodondi, terus ngikutin Dr. Zakir Naik sama Syah Ahmad Didak. Jadi ya sempat ngebaca online doang tapi Oke. googling. Berarti yang masalah di Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan sains sudah tahu berarti. Yang 80% udah terbukti benar kebenarannya. Ya. Ayatnya apa aja, ngomongin apa udah pernah? Yang aku tahu itu kayak yang teori Big Bang. Itu kan udah ada kayak langit sama bumi dipisahkan Sama, kan. iya. Ya. Terus sama apa lagi ya? Alam semesta mengembang. Ya. Ternyata itu dibuktikan sama si Edwin Hubble. bukan yang di kursi roda Stephen itu ya? Hawking Stephen juga Hawking, ngomong ya. gitu ya. Tapi yang pertama ngomong ternyata si Edwin Hubble. Oh. Karena dia yang menciptakan teleskop Hubble kan. Iya, iya, iya. Oh. Ya itu. Nah, kalau misalkan tentang yang teknologi itu, sains itu, apakah di Quran sekarang kan kita era udah teknologi kan, ada bahkan sampai AI. Apakah AI juga tercatat di Quran? Gue belum pernah baca tentang AI. Oh. Belum pernah baca. Tapi kan Quran boleh dikatakan Quran ini kan berani nantang. Maksudnya berani nantang? Nantang di dalam ayat-ayat itu ada. Kalau lu merasa Quran itu lu anggap karangan manusia, lu bikin ayat semacam Quran. Oh. Lu bikin. Sampai sekarang belum ada. Ada yang coba bikin, tapi diketawain sama orang yang tahu bahasa Arab gitu. Karena bahasa Arabnya Quran itu gayanya berbeda dengan orang bahasa Arab sehari-hari. Gaya bahasanya Quran, gaya bahasa Arabnya Quran itu beda dengan gaya bahasa Arabnya di hadis. Gitu. Jadi gaya bahasanya Quran itu seperti sastra. Orang Arab zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, orang itu lebih dihormati orang yang lebih pandai syair gitu, dibandingkan dengan orang juru tulis gitu. Orang juru tulis itu kelas rendah gitu juga. Dengan syair itu makanya mereka dikenal istilahnya bangsa yang memang tinggi dalam hal bahasanya. Bahkan sampai juara syair yang di suku Quraisy saja ketika mendengar ayat-ayat Quran, mereka bisa mikir ini nggak mungkin karangan Muhammad gitu. Jadi karena itu makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Betul. Salah satu alasannya. Karena Ada. juga jadi pertanyaan saya sih kayak kenapa harus bahasa Arab? Gue juga dulu nanya Iya. begitu. Dan sementara kayak di Alkitab kan ya semua bahasa lah ada kan. Nah sekarang tahu nggak bahasa Indonesia kosakatanya ada berapa? Kosakata. Nggak tahu. 250.000, paling banter 300.000 lah. Mau kasih 500.000 gua full lah 500.000 lah. Bahasa Inggris berapa? 650.000, anggaplah sampai 1 juta. Bahasa Arab tahu nggak berapa? Berapa? 12 12. juta kosakata. Bisa kan dibandingin? 12 juta dengan 1 juta, jauh banget gitu. Kosakata lo ya. Contoh, lo kalau di bahasa Inggris nih, lu bahasa Inggrisnya apa? You. You. Lu berdua, Both of you. Lu berdua laki-laki. Ada nggak satu kata ganti yang khusus buat lu berdua laki-laki? Both of you guys nggak ada. Nggak ada kan? Lu berdua laki dan perempuan. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang itu kata ganti kedua kan? Kata ganti ketiga. Mereka, they.
Mereka laki-laki apa? Mereka perempuan? Mereka laki-laki dan perempuan apa? Bahasa Inggris saja masih kalah jauh kan? Iya, Padahal bahasa Inggris sudah membedakan ada he, ada she, ada they. Kita bahasa Indonesia, kamu, dia nggak dibedain laki-laki perempuan. Kan gitu. Contoh itu, contoh paling kecil. Oke. Kata pukul, artinya apa? Bisa jam, bisa Jam. pukul. Tonjok, Iya. apa lagi? Oh, udah habis. Iya. Cuma 2. Kata bisa, apa? Iya. Boleh, Boleh, atau iya. dapat, atau mampu kan? Atau apa? Racun. Apa lagi? Iya. Racun bisa. Ya, apa lagi? Oh, udah selesai kan? Tapi kalau di bahasa Arab, satu kata itu artinya bisa sampai 20 sampai 30 arti. Satu kata. Gimana coba? Bisa jadi itu adalah hikmah di balik Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena begitu kayanya kosakata bahasa Arab. Oke. Dan bahasa Arab termasuk bahasa yang paling tua. Selain bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Dan Sanskerta lah, anggaplah. Sanskerta lah. Tapi kalau mau dipikir-pikir, sebuah kitab suci, bahasa aslinya harusnya kan masih dipakai. Iya. Sampai sekarang orang masih pakai bahasa Arab. Kalau Sanskerta, mungkin udah nggak ada kali ya. Nggak tahu gua kalau masih Prasasti. pakai. Hah? Prasasti paling Nah, Sanskerta. iya prasasti. Sampai sekarang kan orang udah nggak pakai. Bahasa Ibrani oke masih ada yang pakai. Bahasa Yunani masih ada yang pakai. Tapi maksud gua, kekayaan daripada bahasa Arab itu jauh banget gitu. Dan kalau lo perhatiin gaya bahasanya di Quran, itu memang boleh dikatakan, kalau sayangnya kan kita nggak tahu bahasa Arab secara mendalam nih. Tapi kalau yang tahu itu bisa menggambarkan Quran itu seperti udah kayak syair gitu. Syair yang rumusnya melebihi daripada rumus-rumus orang Arab pada zaman itu. Orang Arab itu kalau lagi ngerenungin hidup bikin syair, lagi di depan pinggir danau bikin syair. Syair tuh kayak puisi gitu ya. Iya kayak puisi. Nanti kalau lagi mikirin cewek bikin syair. Sama kayak Daud berarti. Mirip. Tapi bahasa Arabnya Quran itu melebihi rumus orang-orang yang sudah jago bahasa syair. Gitu. Terus kan gue dulu pernah nanya juga, kenapa Islam diturunkan di Arab gitu. Artinya Qurannya gitu lah, bukan Islamnya. Iya. Islamnya mau dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Qurannya kok di Arab? Kenapa di bangsa Arab gitu, Qurannya gitu. Kalau kita lihat bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang. Mereka kaya dengan syair tapi terbelakang. Romawi sama Persia yang sedang bersaing aja nggak minat ngeliat bangsa Arab gitu. Nggak ada kepengen untuk menguasai Arab gitu. Karena dilihat kan padang pasir. Siapa yang mau menguasai padang pasir? Tapi ternyata setelah Islam tumbuh di situ, bangsa Arab yang tadi terbelakang jadi maju, malah pernah ngalahin Romawi coba. Sama aja kayak Indonesia ngalahin Amerika gitu lah. Bandingannya gitu. 200.000 pasukan Romawi bisa kalah sama 40.000 pasukan Islam. Cuman kalau sekarang nih, kenapa yang negara-negara Islam kok sepertinya ketinggal gitu ya? Ya kan? Yang maju-maju sekarang Amerika, Eropa kok bangsa-bangsa yang dianggap Kristen, Cina gitu. Yang maju-maju itu biasanya mereka nggak dekat dengan agamanya. Mereka udah pasti sekuler dan bebas gitu loh pola pikirnya. Tapi kalau yang dekat dengan agamanya pasti kan jauh lebih konservatif. Iya sih. Ya. Tapi kalau diurut-urut nih, ilmu pengetahuan yang baru berkembang di abad pertengahan ternyata sudah banyak berasal ditemukan oleh orang Islam. Gravitasi, lensa, perbintangan, biologi, bahkan apa? Komputer. Kalau nggak ada aljabar dan algoritma,
Kita sekarang nggak bisa Facebook, nggak bisa YouTube, nggak bisa IG. Yang punya Facebook itu malah kagum dengan penemu aljabar, Al-Khawarizmi namanya. Cuman ya itu karena kalau agama itu dengan konservatif, kalau yang di luar agama jauh lebih bebas. Kok aku mau tanya kok. Jadi aku kan sempat ngeliat kan sebenarnya aku tertarik untuk mempelajari Islam karena since aku Kristen dari lahir dan aku kayak appreciate sama Jesus ini, sosok Yesus ini. Dan aku ngedengerin kayak di podcastnya Denny Sumargo ada Ustadz Felix sama pendeta Marcel ya, itu kan ngomongin kesamaannya nih. Tapi ketika aku ngelihat kayak reactionnya Romo Daniel tentang Kodonitan, dan aku juga ngelihat juga reaksinya Kodonitan tentang video itu, ada satu pertanyaan, ada satu jawaban dari atau argumennya dari Romo Daniel yang kayaknya belum sempat kejawab sama Kodondi. Yang apa coba? Yang ini kok, jadi di Romo Daniel tuh bilang kayak ya Nabi Isa sama Yesus tuh beda sosoknya karena di Al-Quran bilang kalau Maryam itu ayahnya kan Imron kalau nggak salah ya, dan Romo Daniel juga bilang kayak si Imron ini dia juga ayahnya Musa, jadi beda zaman. Oh, enggak, salah dia. Ayahnya Musa Amran, ayahnya Maryam Imran. A sama I beda nih, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun juga punya saudara perempuan namanya Miriam, bukan Maryam. Oke. Udah beda nih. Tapi di Quran ada yang Quran surat Maryam ayat 28, Maryam ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disebut sama kaumnya Ukhta Harun gitu. Ya kan? Orang Kristen atau yang apologet Kristen atau orang Orientalisme menuduh bahwa itu adalah kesalahan Quran yang tidak paham jarak Harun dan Maryam. Karena Harun yang dimaksud ini adalah Harun abangnya Nabi Musa. Ya. Jaraknya kan jauh sekali. Iya. 1300 sampai 1400 tahun. Tapi sebenarnya yang ngomong begitu tidak tahu konteks dan tidak tahu bahasa Arab. Rata-rata yang menyerang itu nggak paham bahasa Arabnya. Yang tadi gue bilang kosakata. Yang disebut dengan ukhta itu artinya bisa macam-macam. Bisa memang benar saudara perempuan, bisa juga keturunan. Nah, di Islam, hukum Islam itu kan ada 4. Quran, hadis sahih, ijma ulama atau kesepakatan para ulama, yang keempat baru qiyas. Hadis sahih selama tidak bertentangan dengan Quran ini menjadi sumber hukum kedua nih. Ada sebuah hadis riwayat dari Ahmad yang menceritakan Nabi punya sahabat namanya Mughairah, pergi ke daerahnya orang Kristen di Najran, Yaman. Di tempat itu sahabat Mughairah ini ditanya sama orang-orang Kristen, kenapa di dalam Quran lu membaca Maryam Ukhta Harun gitu. Sahabat ini nggak sempat jawab. Dia pulang ke Madinah, lapor sama Rasulullah. Rasulullah jawab, kenapa lu nggak bilang? Orang Bani Israel sudah biasa menyebut nama orang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Jadi itu artinya Maryam itu keturunan Harun. Itu dari perspektifnya Islam. Di Bible sendiri, di Lukas juga ada keterangan ada yang namanya Zakaria punya istri Elizabeth. Elizabeth ini keturunan Harun, Nabi Harun. Elizabeth ini istri Zakaria nih, yang ibunya Yohanes Pembaptis. Maria ketika didatengin malaikat Gabriel, lo akan hamil, gini-gini ceritakan gitu. Kemudian diceritakan apa? Nanti lo datengin ke Elizabeth. Elizabeth itu sanak lo, dia juga hamil gitu. Kalau Maria kerabatnya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kerabat sanak Elizabeth keturunan Harun, Maria sanaknya Elizabeth. Bukan berarti? Oh bukan, sanak. Kerabat bukannya sama keluarga sanak, beda ya? Tulisnya sanak.
Sana kita deket kan, ada hubungan darah kan? Iya. Ya, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kalau Elizabeth keturunan Harun. Nah gitu. Nah terus kalau dibilang Yesus bukan Isa Al-Masih, itu kan hanya perbedaan transliterasi nama. Gua kasih satu fakta nih, jangan kaget ya. Kata Jesus dalam bahasa Inggris adanya tuh kapan? Abad keberapa? Enggak tahu. Baru masuk Bible Kristen yang bahasa Inggris baru di tahun 1750. Thomson Bible. Sebelumnya King James Version Bible nggak ada kata Jesus. Adanya Isus. Isus dari bahasa Yunani. Kenapa begitu? Karena huruf C itu baru ditemukan tahun 1524. Yang menemukan seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Memisahkan antara huruf I dan huruf C. Ya, huruf C ini baru dipakai menjadi kata Jesus di sebuah dokumen di Inggris, di pengadilan Inggris tahun 1632. Baru masuk Bible tahun 1750. Bible yang pertama kali bisa disusun sama bapak-bapak gereja di abad 4 juga belum ada huruf Jesus. Kata Jesus juga belum ada. Jadi kalau yang disebut sosok Jesus ini nanti turun kedua kali, lu panggil Yesus gitu, nggak bakal nengok deh. Nama aslinya dia siapa? Iso dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Ibraninya Yesua. Dalam bahasa Arabnya Isa. Tapi orang Romawi yang sedang menjajah Palestina, kan mereka menggunakan bahasa Yunani. Nyebutnya apa? Isos. Karena di belakang nama orang biasanya ada us-usnya kan. Petrus, Matius, Yakobus gitu-gitu. Kalau Yunani as, kalau Romawi us-us. Jadi Iso menjadi Isos dalam bahasa Yunaninya. Kalau dibilang karena ibunya atau orang tuanya berbeda, atau karena ceritanya lahir di mana berbeda, itu hanya latar belakangnya atau perspektifnya yang berbeda. Tapi sosoknya sama, sosoknya tetap sama. Sekarang kalau Daniel Biantoro bilang Yesus dan Isa Al-Masih itu beda, gua tunjukin ini. Langsung. Ini kitab. Ini koper pusaka nih. Koper Pak Tarno ini. Apa? Koper Pak Tarno. Tapi ini bukan alat sulap ini. Lu bilang tadi Daniel Biantoro kan mengatakan Isa dan Yesus orang yang berbeda. Iya. Ini apa? Sorry. Alkitab ya? LAI ya? TP1 kan ini, terjemahan baru kan? Tahun 74 nih. Ya kan? Kitab Suci Injil. Siapa nih? LAI Jakarta. Sama kan sama ini? Tahun berapa? Tahun berapa nih? 1912. Bukan, ini terjemahan lamanya. Tapi edisi kan terbitan ini. 2023. Nah, di sini kita lihat Matius 1:1. Siapa nih? Silsilah Yesus Kristus. Siapa nih? Silsilah Isa Al-Masih. Orang yang berbeda apa orang yang sama nih? Gue tanya. Apa Daniel Biantoro nggak pernah ngeliat ini? Wah. Hah? Yeah. Kalau orang Kristen yang bilang Yesus dan Isa Al-Masih beda, gua tunjukin ini. Tolong jelasin, ini siapa Isa Al-Masih? Yesus atau bukan ini? Itu maksud gua. Gak bisa kalau berdebat. Gua pakai dokumen mereka sendiri. Gua masih punya tuh yang 1911 tuh. Ntar dulu ya. Kitab Suci Injil. Yang nerbitin siapa nih? Sama kan? 2004. 2004. Mana ya?
Tolong lu baca. Yang gue garis bawain. Yesus Sang Mesias, Isa Al-Masih. Ya. Berarti Daniel Bentoro nggak pernah ngeliat ini. Mana yang tuh? Oh, di sini. Tapi kenapa kayak gini-gini tuh nggak ini ya, nggak transparan ya? Nggak transparan. LAI bikin ini buat disebarin ke orang Islam. Oh. Tujuannya untuk? Ya untuk mau Kristenkan orang Islam lah. Nih, ini Bible namanya Kitabul El Qudus. Dibuat di Belanda, Netherlands. Apa nih? Bible Genootschap Amsterdam tahun 1916. Dicetak oleh Boek en Steen Drukkerij, firma PWM Trap de Leiden 1916. Terjemahan bahasa Melayu ya, bahasa Melayu rendah katanya, yang menerjemahkan Klinkert namanya. Siapa nih? Misal Tuhan kita Isa Al-Masih. Yesus bukan? Nah, berarti Daniel Bentoro kurang lengkap versi Bible-nya. Gitu aja. Perbedaan itu yang adalah perbedaan perspektif atau perbedaan cerita, gitu aja. Sosoknya sama. Bahkan gue bisa tunjukin lu Bible yang pakai nama Marianya jadi Maryam. Mau lo? Malaikatnya jadi dari Gabriel jadi Jibril. Mau gak lo? Gue tunjukin nih. Kalau ada yang bilang malaikat Jibril bukan Gabriel, gue tunjukin Bible-nya orang Kristen yang pakai kata malaikat Jibril. Nah, berarti Daniel Bentoro beli dulu ini. Ini gue beli ini tender sama LAI ini gue. Menang tender gue. Ceritanya yang berbeda, tapi bukan sosok yang berbeda. Penyalipannya ada nggak? Kan penyalipan termasuk dari bagian dari cerita, dari perspektif. Yang beda ya. Nah, beda perspektif nih. Untuk orang yang sama, beda perspektif antara Kristen dan Islam. Tapi kalau emang diancam disalibkannya sama ada. Diancam disalib, Iya. ada. Bedanya kan yang kalau yang aku tahu kan kalau Di di Bible. Islam kan ya kalau di Bible ya Yesus. yang Ya. tersalibkan. Tapi kalau yang di Islam diselamatkan. Ya. Bahkan ada juga Sebelum yang penyalipan ya. Ya sebelum penyalipan dan ada yang bilang juga kayak diganti orangnya lah. Ya, diserupakan. Serupakan. Ya. Tapi ini mohon maaf nih. Ini kan namanya kritik nih. Ya. Di Bible ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus teriaknya apa? Eli, Eli, Lama Sabatani. Pernah nggak lu baca dari Matius sampai Yohanes, Yesus nyebut Bapa dengan sebutan Eli selain di atas kayu salib? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Cuman satu-satunya doang. Ketika di atas kayu salib dengan 7 ucapan yang berbeda, salah satunya adalah Eli, Eli, lama sabatani. Ini pun di Matius. Kalau di Markus, Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi bahasa Aramaik, Eli bahasa Ibrani. Tapi maksud gua, seumur hidupnya Yesus tidak pernah diceritakan menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Cuman sekali-sekalinya ketika di atas kayu salib dia nyebut Eli, Eli. Pertanyaan gua kan, lu dari kecil sampai gede nggak pernah nyebut sosok Eli, tiba-tiba di atas kayu salib Eli, Eli. Kira-kira tuh Yesus bukan? Nanya doang. Ya, kan ada istilahnya, lu paham maksud gua kan? Ya. Bertahun-tahun nggak pernah nyebut Eli, tiba-tiba nyebut Eli. Ya, tapi kan Tuhan bisa bahasa semua bahasa. Apa? Namanya juga Tuhan bisa semua bahasa. Enggak. Enggak, tuh bahasa Ibrani doang sama Aramaik. Tapi itu pun dianggapnya sama Kristen sebutan Eli, Eli lama sabatani itu bukti bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Mazmur 22.
Ya kan? Mazmur 22 kan Daud ngomong yang sama nih, Eli lama, bukan sabaktani nih, azaftani. Walaupun artinya sama, azaftani dan sabaktani, ini cuma beda dialek doang nih. Tapi artinya sama, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi dengan adanya kalimat Daud di Mazmur 22, Yesus di atas kayu salib juga Eli lama sabaktani, dianggapnya Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 22 bahwa dia akan disalib dan berteriak Eli lama sabaktani. Kan gitu teologinya Kristen. Padahal kalau baca Mazmur 22, ini Daud lagi ngomongin kenapa gue ditinggalin, karena gue lagi dikhianatin sama orang-orang deket gue gitu. Anak gue sendiri berkhianat, penasehat deket gue berkhianat, lagi curhat nih, nggak ada hubungannya sama dengan Eli lama sabaktani gitu. Pokoknya nanti di bawahnya nanti ada kata yang di Dead Sea Scroll-nya dianggap apa, ditusuk lah gitu. Padahal itu artinya bukan ditusuk, tapi seperti singa gitu. Itu sih dalam lah, itu udah ngomongin nubuat lah ya. Jadi ini gua kasih tahu lagi, Kristen yang ada pada zaman itu masih ada Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Ada dokumennya nih. Bayangin. Ada yang nggak percaya? Kan Kristen ini kan banyak kelompok nih, macam-macam nih. Ada Gnostik, ada Arianisme, ada Paulinisme, ada Nazarin, ada Ebionite gitu. Yang di bawah Gnostik ada Kristen namanya Basilidean. Kristen Basilidean ini malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka nggak percaya yang disalib Yesus. Ada gospelnya, cuma kan nggak masuk Bible loh. Dokumen-dokumen yang itu adanya di dalam dokumen-dokumen yang disebut dengan Nag Hammadi Scripture atau Library. Nag Hammadi itu nama desa di Mesir, di mana dokumen tersebut ditemukan tahun 1945 kalau nggak salah. Ya, ada dari sekian banyak gospel. Ini gospel-gospel yang terselamatkan nih. Sekian banyak gospel, namanya apa nih? The Gospel of Thomas. Ada lagi The Gospel of Philip. Ada lagi nih The Gospel, The Second Discourse of the Great Set. Ya, 473. Tolong dibaca. The death they think I suffered, they suffered. Yang ini semua kok. Atau yang lain aja nih dari sini. Ini kan ada nih, drank the gall and the vinegar, it was not I. Bukan gua yang minum asam itu kan. Apalagi, they were striking me with the scourge, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Simon orang siapa? Simon orang Kirene, yang di Matius, Markus, Lukas. Ketika Yesus manggul salib diceritain. Iya, yang ngebantu Simon orang Kirene. Nah, di tengah jalan diganti sama Simon orang Kirene kan. Ini Kristen yang percaya bahwa yang disalib itu Simon orang Kirene, bukan Yesus. Terus apa nih? Someone else wore the crown of thorn. Orang lain yang mengenakan mahkota itu kan, mahkota duri. And I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Gua ngelihat dari jauh. Dan gua ngelihat sambil ketawa. Masa sambil ketawa? Nah iya itu, tulisannya begitu. Ini gospel-gospel yang dianggap bidat sama kalangan Trinitarian. Tapi ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Itu. Kalau nggak baca begini, kan kita nggak berubah perspektifnya. Nanti ada lagi begini. Kaget-kaget tuh. Ya, 257 atau 254 ya. Wisdom and Mary Magdala ya.
system who is called parent system mother of angels. Wah, masa dicium kok? Sekarang kita ngomong gini aja, simpelnya aja. Simpelnya aja. Yesus ketika di Bible-nya orang Kristen yang ini Ya, disebut rabi nggak? sebut. Sebut rabi. Yang nyebut kan muridnya sendiri kan? Mm-mm. Seorang rabi di dalam Yahudi itu secara tradisi itu harus menikah. Kalau lu rabi nggak nikah malah aneh. Mungkin ada lah 1 dari 1000 itu misalnya. Tapi tradisi Yahudi yang namanya orang disebut rabi sudah dipastikan dia menikah. Jadi ini istrinya. Ya ngomong dia bukan gua kan. Nah, kan ada satu peristiwa di Bible Perjanjian Baru juga yang Yesus diurapi kakinya dengan minyak narwastu kan, sama perempuan kan. Seorang profesor namanya Profesor Barbara Thiering dari Australia menganggap bahwa peristiwa itu adalah peristiwa prosesi pernikahan. Terus ada lagi dokumen kecil, dokumennya cuman 1 kalimat gitu, Yesus berkata istriku, tapi potongan. Jadi Profesor Barbara Thiering mengambil kesimpulan bahwa Yesus sebenarnya menikah. Itu Profesor Barbara Thiering yang ngomong ya, di dalam bukunya ada gua. Tapi nggak usah jauh-jauh, gini aja dah. Iya. Laki-laki dan perempuan kalau bukan istrinya cium bibir diapain? Makanya. Ya gitu aja. Indikasinya banyak. Disebut rabi aja tuh udah pasti menikah. Karena di Yahudi tuh ada step, ada tahapan-tahapannya gitu. Anak laki-laki di Yahudi umur sekian itu dia udah mulai harus belajar Taurat. Kalau dia menekuni umur sekian dia udah harus menikah. Umur sekian nanti dia bisa jadi guru. Kalau Nabi Isa masih menikah juga berarti. Apa? Nabi Isa. Kalau di Islam kita taunya gini, nabi-nabi dan istri-istri mereka. Berarti kita bisa berpikir Nabi Isa juga menikah, bahkan poligami. Ada istri-istrinya. Ada website, bukan website Kristen. Yesus menikah dengan siapa? 1 Maria Magdalena, kedua Lydia. Bener, ada anaknya. Cuman kan itu bukan websitenya yang berasal dari organisasi Kristen gitu. Kalau Nabi Isa menikah, kan diceritakan juga kan Nabi Isa bakal turun juga kan, ya toh. Dan dia akan menjalani kehidupan seperti seorang manusia, menikah dan sampai meninggal lah di selama 40 tahun. Itu bener nggak? Itu ada sedikit perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan 40 tahun itu total umur dia, yang 30 tahun sudah di yang pertama, yang datang kedua kali nanti 7 tahun. Yang pertama 33, yang kedua jadi 7 tahun, total 40 tahun. Tapi ada pendapat yang lain, nanti datang lagi, dia hidup lagi selama 40 tahun. Cuman beda itu aja. Tapi bener akan menjalani seperti kehidupan manusia, menikah dan sampai meninggal. Iya, dan dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya mengikuti syariat yang dibawa Quran. Gitu. Ini coba bayangkan ya. Kalau misalkan Nabi Isa datang lagi kan, dia akan memerangi Dajjal kan? Membunuh Dajjal. Bukan memerangi lagi, membunuh malah. Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah. Jizyah itu apa? Pajak untuk orang yang bukan Islam. Jadi kalau misalnya dalam satu daerah yang menjalankan syariat Islam, ada orang yang di luar Islam tinggal di situ, boleh nggak? Boleh, tapi bayar jizyah. Dan jizyah itu lebih kecil daripada zakatnya orang Islam. Dan yang bayar jizyah hanya laki-laki yang produktif. Perempuan, anak, dan orang tua tidak perlu bayar. Dan laki-laki yang bayar itu tidak perlu ikut wajib militer. Dan mereka dilindungi sama orang Islam. Itu yang mereka bayar, jizyah. Uang perlindungan gitu. Tapi lebih kecil dari zakat.
Nah sekarang ketika diceritakan Nabi Isa AS nanti akan datang lagi mematahkan salib, membunuh babi. Babi dan salib ini urusannya siapa? Iya. Nah, udah gitu aja. Ini coba aku ngebayangin ending lah. Karena kan at the end of the day kan kalau misalkan kita percaya sama agamanya kan kita juga perlu tahu ending sama afterlife-nya kan. Ketika Nabi Isa turun, ya kan, berarti kan sudah damai kan dunia itu. Belum. Kan dia akan membunuh Dajjal. Iya, akan membunuh Dajjal. Setelah itu, Berarti kan pada waktu Nabi Isa turun belum damai nih. Nah setelah itu mau dibilang damai ya itu lain cerita. Tapi ketika Nabi Isa turun masih ada Dajjal. Nanti yang bunuh Dajjal Nabi Isa. Itu justru lagi kacau-kacaunya. Nanti yang memimpin umat Islam itu yang disebut dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. setelah itu kiamatnya Nah, itu udah deket kiamat. Itu udah deket kiamat. Oh. Udah deket lah gitu. Nanti macam-macam lah, ada sangkakala, ada Ya. tiupan apa gitu lah gitu. Gua nggak belajar dalam ke situ. Itu namanya ilmu eskatologi dong. Ilmu yang belajar tentang masa akhir zaman. Karena ini nih, aku kan pernah, nggak tahu ini mungkin pemahamanku salah tapi biar tolong koreksi kok. Kayak di surga nanti menurut agama Islam sudah disiapkan 80 bidadari. Di mana ada ayat 80? 72. Ya, pokoknya banyak lah. Di Quran nggak ada tulisan 72. Berapa? Udah pernah baca belum di Quran ada 72 bidadari? Bentar. Nggak ada. Coba cek. Coba lo cari. Gua kalau dengar 72 bidadari di Quran ketawa kok. Ada nggak, Pri? Di Quran disediain 72 bidadari. Nggak ada. Nggak itu di ada ya? hadis. Oh, Hadis. ya itu 80 bidadari. 72. 72. Lu jangan lebih-lebih 80, dong. oh ya. Kok cepetan gua 80 ya? Dia salah berarti Salah lu. berarti gua. 72. Oh. Nah, kenapa? Pertanyaannya apa? Nah itu maksudnya buat apa? Maksudnya kan kalau misalnya kita sudah di surga kan bukannya kita hanya roh kita kan? Apakah masih ada? Maksud fungsinya bidadari itu apa? Loh, ini gini, kalau di Islam kita taunya surga itu adalah tempat yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita rasakan. Ya, itu adalah tempat yang sangat istimewa buat orang-orang yang beriman untuk menuai ketaatannya, mendapatkan kesenangannya. Yang gua baca bukan di surga bukan rohnya aja ya gitu ya, ada tubuhnya, Ada tubuh tapi juga. tubuhnya bukan tidak sama dengan yang di bumi. Oke? Jadi di Quran di dalam Islam kita juga mengenal ada yang namanya kenikmatan seks. Seks itu di bumi itu kan juga sebagai fitrah manusia. Kenikmatan yang diberikan pada manusia sebagai fitrah. Cuman kalau di bumi kan lu diatur, lu nggak boleh sembarangan menggunakan seks untuk orang yang bukan pasangan sah gitu. Jadi di bumi pada saat kita hidup sekarang dengan kenikmatan yang kita diberikan, tapi juga ada batasannya, itu seolah-olah menjadi tempat seperti penjara kan buat kita kan. Pada saat nanti kita lulus nih, lulus ujian di dunia, baru nanti di surga, lo mau minta apa, gua kasih. Lo doyan minuman keras, gua kasih. Tapi yang nggak mabok, yang nggak memabokkan gitu. Bukan lo minum di surga terus mabok-mabokan gitu, nggak ada namanya mabok di surga, nggak ada. Yang lo suka apa? Daging, apa misalnya daging babi misalnya lah. Gua kasih daging babi misalnya di surga dikasih babi, tapi bukan babi seperti yang di bumi, babi yang istilahnya daging yang nikmatnya mungkin malah melebihi nikmatnya daging babi, seperti itu. Begitu juga dengan seks. Nah, ketika ada hadis, ya terlepas daripada hadis itu sahih atau tidak, apa namanya? Apa sih namanya istilahnya? Lu kalau 72 bidadari itu disediakan bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah dan dia mati syahid gitu. Artinya mati dalam perang gitu.
Oh. Lo kalau nggak mati dalam perang mau minta 72 bidadari juga gitu. Iya, paham. Ya. Dan ya apapun yang kita inginkan di surga, yang kita bisa tahan di bumi, nanti akan dibalasnya di surga. Berarti kayak di surga itu kalau menurut umat muslim kita akan kayak menjalani kehidupan seperti di bumi. Cuman tidak seperti di tidak bumi, ya. Cuman ya kehidupan kekal di dalamnya, yang mana semua isinya adalah kenikmatan. Kalau cewek sukanya apa? Perhiasan. Iya. Oh udah lu minta sebanyak-banyaknya perhiasan, nggak ada limit gitu istilahnya. Ya, salah satu fitrah laki-laki kan seks. Kalau nggak ada begitu kan nggak ada masturbasi loh. Tapi buat apa itu? Kalau misalkan kita kekal kayak gitu-gitu terus, bukannya nanti ada rasa bosen ya? Kayak gini-gini mulu. Kalau lu udah bilang bosen, berarti lu udah ngomongin bumi. Oh. Nah, kalau di bumi ada yang namanya bosen. Tapi kalau udah bicara surga, ya nggak ada rasa bosen lah. Itu. Pernah dengar nggak kalau di Islam, walaupun lu mencuri, walaupun lu ngerampok, kalau hati dan mulut lu masih menjaga tauhid, la ilaha illallah, lu tetap pada akhirnya masuk surga. Enggak, belum. Baru pernah dengar? Sama dong berarti kayak ajarannya kayak Apa? Kristen. Enggak dong. Kan menerima Yesus sebagai Tuhan, lu selamat. Kan ada konsep penebusan dosanya. Tapi kalau di Islam nggak ada konsep penebusan dosa. Di Islam walaupun lu mencuri, merampok, misalnya memperkosa, tapi kalau mulut dan hati lu tetap tauhid la ilaha illallah, lu akan dicuci dulu di neraka. Secelup dua celup gitu lah. Ya, sampai dosa lu udah lu tebus di neraka, tebus maksudnya dalam arti lu jalanin hukuman di neraka, pada akhirnya lu akan dipindahkan ke surga. Kecuali kalau lu mati dalam keadaan syirik. Syirik artinya apa? Menyembah selain Allah. Menyembah Yesus misalnya. Itu disebut perbuatan syirik. Kalau lu mati dalam keadaan itu, lu nggak akan keluar dari neraka. Selamanya di neraka. Itu kalau di Islam gitu. Tapi nih, kalau lu berdosa, banyak berbuat dosa, tapi lu bertobat, beriman, beramal soleh, itu yang mungkin nggak dicuci dulu gitu. Itu yang lu langsung masuk surga. Karena ayatnya jelas. Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat, dan segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mendapat ampunan, lu dapat surga. Lu bertobat, lu berinfak di waktu yang lapang dan sempit, lu bisa menahan amarah lu bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu balasannya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Oh udah. Ibaratnya gitu. Oke. Terus aku juga denger kan surga ada kayak tingkatannya kalau di Ya. 1, 2, 3 sampai 7 kan. Ya. Langit tuh. Ya, Ya langit ke 1, 2, 3 sampai 7. Ya. Berarti secara nggak langsung Allah membedakan orang-orang. Dari tingkat ketaatannya. Lu dapet teras surga aja nggak mau lu. Hah? Dapet terasnya surga aja nggak mau. Orang Islam yang Ya. orang Islam dapat teras surga aja udah tengimpi-ngimpi istilahnya gitu. Karena di neraka tuh udah gambarannya udah sangat-sangat buruk buat manusia. Nabi apa? Nabi-nabi yang pernah diperlihatkan neraka pingsan. Apalagi kita sampai masuki gitu. Kan ada pendeta yang pernah visit neraka kok. Tiberias ya? Tiberias, siapa Pari aja siapa dia? Ya sama ada juga yang di Mawar Sarun. Nomor sama. Iya. Gue pengen tahu, mau nanya dong. Itu travel agentnya siapa? Wah nggak tahu. Ke travel agent. Lu Mau iya dong. daftar. Kan bisa pergi bisa balik lagi. iya. Gue pengen nanya travel agentnya siapa? Boleh dong. Travel agent. Loh, kita mau ke Mekah kan juga pakai travel agent. Ini kalau dengan surga ke neraka bisa balik lagi, gue pengen tahu travel agentnya siapa.
Kalau gue sih gini lah, orang mau bermimpi, orang mau punya penglihatan, orang mau ngaku terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.